Yang gue belajarin ini ada di dalam course yang sedang gue bikin. Untuk menjadi high value man, kalian bukan jadi orang yang paling pintar dalam ruangan itu atau yang paling lucu di dalam ruangan itu. Itu bukan sama sekali. Gue baru belajar ternyata gue kepengen memperkenalkan kalian kepada seorang pemuda yang mungkin mirip dengan kalian, yaitu diri gue yang dulu. Gue merupakan pribadi yang benar-benar menjauhi orang lain. Gue sebisa mungkin mengurangi diri gue untuk bertemu dengan orang banyak. Gue menghadapi orang itu bagaikan sebuah tantangan. Gue memikirkan cara kalau bisa lari lebih cepat daripada dia dan berharap tidak ketemu sama dia. Gue juga inget banget, gue merupakan tipe orang yang manja banget. Setiap gue lagi, let's say, setiap ada permasalahan, setiap ada challenge di depan gue berharap ada orang lain yang ngebantuin gue, atau ada orang lain yang mungkin sadar duluan, dan habis itu gue pura-pura gak ngeliat. Di video ini gue bakalan kasih tahu kepada kalian traits apa yang dibutuhkan atau sebuah karakter apa yang dibutuhkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik atau high value man. High value man itu tidak datang dari apa yang bisa kita tingkatkan, apa yang bisa kita improve. Tapi untuk menjadi high value man, kalian harus mengorbankan bad habit kalian. Dan menurut gue pribadi, improve itu jauh lebih gampang, lebih exciting. Kenapa? Karena itu suatu hal yang baru, suatu hal yang mungkin membuat, oh ya gue gak pernah tahu kalau gue ini mestinya gue seperti ini. Dibandingkan dengan kita ngeliatin dengan old bad habit kita ngerasa kayak agak malas buat ngelakuinnya. Dibutuhkan dua tadi, ada improvement dan ada sacrifice. Ada quote yang selalu gue pegang dan menjadi wallpaper gitu. Gue tulis di sebuah kertas A4. To walk this path requires sacrifice. Artinya untuk menjalani sebuah perjalanan ini dibutuhkan yang namanya pengorbanan. Oke, nomor 1. Untuk menjadi pribadi yang high value man, kalian harus memiliki yang namanya tujuan hidup. Ya, tujuan hidup atau goal. Apakah kalian suka tujuan hidup itu? Apakah kalian suka atau nggak suka? Kalian harus bisa melewatinya. Dan ini yang bakalan gue bahas di poin selanjutnya. Tapi poin gue adalah, untuk saat ini, bagi kalian yang SMP atau SMA, tujuan hidup kalian adalah sekolah sebaik-baiknya. Kenapa gue bilang kayak gitu? Padahal gue dulu juga suka males-malesan. Tapi yang gue kepengen kasih tahu adalah, pada saat ini, pada saat kalian sekolah, yang membiayai kalian adalah orang tua kalian. Mungkin sampai kuliah juga ya. Itu orang tua kalian yang menafkahi kalian. Dia menggunakan keringatnya, susah payahnya, jerih payahnya. Ketika dimarahin oleh bos-bosnya, dia harus terima, dia harus sabar. Semua ini dilakuin biar anaknya bisa sekolah. Mungkin kalian benci dengan tujuan hidup kalian saat ini. Mungkin kalian ngerasa sekolah itu bodoh banget. Dan gue akuin, iya, mungkin itu bodoh banget. Tapi yang gue kepengen bilang adalah, ketika kalian memiliki tujuan hidup, coba jadikan kenapa kalian menjalani sekolah, kenapa kalian memberikan yang terbaik buat diri kalian, yaitu untuk menghargai, untuk mengapresiasi orang tua kalian. Kalian lagi main video game, ketika kalian lagi main app Mobile Legend, gue kepengen coba kalian berpikir tentang orang tua kalian. Gue bener-bener kesel sama orang tua gue, karena bokap gue tuh mindsetnya adalah yang penting anak itu sekolah sebaik-baiknya. Kalian gak perlu pusing bagaimana papa bisa dapetin uang, bagaimana susahnya itu gak perlu tahu, yang penting berikan yang terbaik. That's really great. Gue benar-benar bersyukur karena gue bisa sekolah sebaik mungkin. Namun di satu sisi gue berharap papa bisa lebih jujur, honest kepada gue, bahwa cari uang itu gak mudah. So please, use it wisely. Buat kalian yang masih sekolah, buat kalian yang masih kuliah, jadikan itu sebagai tujuan hidup kalian. Masalah kuliahnya kepake atau enggak, apakah kalian itu akan menjadikan jalan hidup kalian nanti,
Itu kalian yang tentukan. Tapi untuk saat ini, bagi kalian yang masih sekolah, jadikan itu sebagai tujuan hidup. Nomor 2, willpower. Miliki willpower. Untuk menjadi sebuah pribadi yang high value man, kalian butuh yang namanya willpower. Apa sih willpower? Sesimpel ini. Ketika kalian memilih antara makan junk food atau olahraga, kalian memilih olahraga. Itu yang disebut willpower. Keinginan di mana kalian bisa punya suatu hal yang mengatakan bahwa don't do it. Lu bisa stop, lu bisa bertahan, dan gue yakin lu bisa melewati cobaan ini, apapun jenisnya. Ya, termasuk PMO. PMO disebutin akhirnya. Ya, termasuk PMO. Ketika kalian lagi nggak tahu harus berbuat apa, ketika lagi bosen, pengen relapse. Gue hari ini udah relapse, tadi pagi apa malam gue relapse lagi. Oh iya ya, toh masih count streak gue masih 0, jadi gue might as well, kenapa gue nggak relapse aja. Berapa banyak yang mengatakan seperti itu, mengatakan kayak karena nggak ada streak yang perlu gue lindungi makanya gue relapse, sesimpel itu. Dan itu yang bener-bener kalian harus latih. Gue bakal kasih tahu sebuah tips bagaimana caranya untuk melatih willpower kalian. Yang bisa kalian lakukan adalah 1. Beli makanan favorit kalian. Ciki, Citato, kalau bisa yang dalam bentuk kemasan, jangan kayak junk food gitu yang mungkin nanti akan kadaluarsa. Anyway, anything, kayak contohnya biskuit favorit kalian. Dan kalian coba ketika kalian setelah membeli itu, coba taruh di pajangan, coba taruh di kamar kalian. Dan menurut gua pribadi, kalau misalnya willpower ini bener-bener pengen sukses, gua kepengen kalian tatap biskuit itu, tatap makanan snack kalian itu. Kalau perlu kalian ambil bolpen atau enggak tulisan gitu ya, kalian tulis kenapa gua terobses banget sama makanan ini. Apakah rasanya, apakah packagingnya, apakah flavornya, manisnya, atau apapun. Pertanyaan kedua adalah, kenapa barang ini memiliki power atas diri gua? Kenapa gua dikendalikan oleh benda itu? Semakin kalian lama memikirkan itu, semakin lama snack itu berada di pajangan dan kalian tidak makan, itu akan melatih willpower kalian. Willpower itu datang dari ketika kita secara perlahan-lahan menumbuhkan rasa kebenaran di dalam otak kita. Semakin kuat juga kita untuk say no, semakin kuat juga kita untuk menolak. Kalau misalnya kalian gak punya hal yang bisa kita banggakan atau kebenaran yang bisa kita banggakan, kita akan memudahkan otak kita untuk berpikir, Raven, lu kan udah relapse, kenapa gak lu relapse lagi? Raven, lu kan gak pinter sama yang namanya menghindari dari makanan snack ini. Kenapa lu gak makan aja? Lu gak punya perasaan, kenapa lu gak punya alasan kenapa gua ngelakuin ini selama ini? Kenapa gua ketika ngelakuin bad habit, gua lakuin dengan begitu mudah? Nah, itu harapan gua untuk menjadi pribadi yang high value man. Kalian harus punya yang namanya willpower. Yang ketiga, untuk menjadi pribadi yang high value man, kalian harus bisa kontribusi atau enggak provide untuk lingkungan kalian. Provide di sini bukan secara materi, kalau bisa itu jauh lebih baik. Tapi poin gue adalah di sini. Gue kepengen cerita, gue sama keluarga gue. Waktu itu gue masih SMP, terus kita jalan-jalan ke Jogja, naik mobil, dan perjalanannya itu lama banget. Singkat cerita, kita berhasil sampai di Jogja. Ketika kita menaruh barang-barang, hal pertama yang gue lakukan adalah cari tempat duduk. Dan gue berharap orang tua atau kakak gue menurunkan barang-barang gue. Untuk menjadi pribadi yang high value, kalian harus aware dengan sekitar kalian. Kalian harus sadar apapun yang bisa kalian bantu, kalian bantu. Ketika kalian mungkin melihat ada yang kesusahan sedikit aja, contohnya butuh minum aja,
kalian bisa dengan senang hati langsung ambilin. Gue juga waktu itu ke rumah pacar gue, ngelihatin piring yang lagi kotor, gue langsung cuciin. Untuk menjadi high value man, itu kalian melakukan kegiatan yang mungkin enggan atau males atau nggak mau dilakuin sama orang lain. Dan menurut gue pribadi itulah hal-hal yang ngebentuk kita, ngebentuk karakter kita untuk menjadi seorang pemimpin. Memikirkan suatu hal yang mungkin belum dipikirkan, tapi kita dengan senang hati langsung kita execute, langsung kita lakuin, langsung kita kerjakan. Orang tuh bakalan lebih appreciate kita ketika tanpa disuruh, dia udah ngelakuin. Tanpa diminta, sudah dikerjakan. Hal-hal itu yang mungkin akan membentuk kita. Dia bakalan sadar, ya orang ini benar-benar gentleman, atau enggak orang ini benar-benar high value man. Keempat, konsisten dengan pekerjaannya dia. Berapa banyak di antara kita yang bilang, gue kepengen untuk melangsingkan badan gue, tapi dia tidak melakukan apapun. Dia mungkin progres sehari, seminggu sekali, tapi di dalam benaknya dia ngerasa kayak, gue kepengen berubah, gue kepengen kurus. Tapi dia nggak ngelakuin apapun tentang hal itu untuk menjadi pribadi yang high value man. Dia mengerjakan progresnya secara konsisten. Artinya apa? Dia mengesampingkan perasaannya dia. Dia menomorduakan perasaannya. Kalau bisa perasaan tuh kayak 3 atau 4. Another quote yang gue ambil dan gue taruh di wallpaper gue adalah, your emotion won't help you. Contek lagi. Workout discipline will. Artinya adalah perasaan kita itu gak bakalan ngebantu kita. Perasaan kita kepengen keluar dari PMO kita, itu gak bakalan mengubah kita. Yang mengubah kita adalah sebuah disiplin kita, hard work kita, kerja keras kita, keinginan kita untuk berubah itu bener-bener cetek banget dibandingkan dengan kerja keras kita. Yang gue kepengen ngelakuin adalah lakukan pekerjaan kalian, apapun itu. Gue tahu sebenarnya pasti ada kan pekerjaan yang mesti lu lakuin saat ini. Gue kepengen habis nonton video ini kalian kerjain. Gue kepengen cerita di grup gue, seorang member namanya Juan. Hai Juan. Dia setiap hari relapse. Dia selalu komplain kalau dia kepengen berubah. Dia kepengen quit PMO. Itu sama aja menurut gue kayak, gue kepengen kaya. Gimana caranya biar gue bisa kaya? Tapi setiap hari main video game. Menurut kalian itu beda atau sama? Setiap orang memiliki keinginannya sendiri, keinginan desire-nya dia untuk menjadi impian itu, apapun itu. Tapi lebih mudah bagi dia untuk komplain, lebih mudah bagi dia untuk ngerasa kecewa akan dirinya sendiri daripada ngelakuin hal yang semestinya itu benar-benar berarti bagi dia. Menurut gue pribadi, untuk keluar dari PMO, lu simply kayak bener-bener ngerasa diri lu udah sembuh. Karena desire itu, lu percuma gitu ya, kayak lu punya 500 streak. Artinya kalau misalnya let's say lu berhasil 500 hari streak, itu artinya bukan berarti lu sembuh dari kecanduan lu. Lu artinya 500 hari di dalam kecanduan gua berhasil untuk tidak PMO. Apakah lu masih pecandu? Ya, masih pecandu. Apa lu masih mau jadi pecandu? Ya jelas enggak. Tapi gue punya 500 days gue bisa pamerin. That's it. Jadi menurut gue, please don't act like you are pecandu. Don't act like you are have PMO problem. Kalian bisa menghidupi kehidupan kalian setiap hari dengan perasaan kayak, ya jalanin aja bagaimana orang normal jalanin, bagaimana orang yang tidak memiliki addiction PMO tersebut. Yang kelima adalah, menurut gue ini kunci banget, understand how to behave. Gue waktu masih kuliah ke atas, gue gak tahu cara behave. Temen-temen gue, bahkan pacar gue selalu bilang, Raven, please behave. Behave di sini artinya adalah kalian ngelakuin hal yang
tidak appropriate, tidak semestinya kalian lakuin. Termasuk apa? Berkata-kata kasar, ngelawak yang gak lucu, ngelawak yang mungkin offend orang. Dan hal ini tuh ngerasa, oh yang kayak gini tuh perlu direm. Gue selalu pegang ini dalam otak gue. Say what is the best, not the funniest. Gue kadang-kadang pengen banget ngebuat teman-teman gue ketawa. Tapi di satu sisi gue kadang gak bisa ngerem candaannya itu. Dan gue baru belajar untuk menjadi high value man. Kalian bukan bagaimana caranya kalian menjadi orang yang paling pintar dalam ruangan itu atau yang paling lucu di dalam ruangan itu. Itu bukan sama sekali. Gue baru belajar ternyata yang gue belajarin ini ada di dalam course yang sedang gue bikin. Itu membuat orang lain di sekitar kita itu ngerasa baik, ngerasa terhibur, ngerasa nyaman, atau ngerasa kayak they feel good about themselves. Mereka akan ngerasa baik akan dirinya sendiri. Dan itu sebenarnya yang gue ngerasa sampai saat ini gue masih pelajarin. Artinya gue harus memuji dia, gue harus let's say kalau misalnya orang gak sadar akan itu, gue bisa notice gitu. Hal-hal kecil seperti itu yang membuat mereka, weh makasih ya udah dipuji. Oh makasih ya lu sadar gue lagi belajar tentang ini. Ingat sekali lagi, belajar untuk mengatakan yang terbaik, bukan yang terlucu. Sadari bahwa kita bukan menjadi orang yang paling lucu dalam ruangan itu, orang yang paling banyak ngomong di ruangan itu, bukan. Tapi menjadi pribadi yang membuat orang lain di sekitar kita ngerasa lebih baik akan dirinya sendiri. Jadi ketika say bye-bye, mereka akan nyaman, mereka akan happy tentang dirinya sendiri. Wow, tadi gue seneng dipuji sama si Raven. Gue seneng ternyata kerja keras gue untuk let's say nyanyi atau main gitar ternyata nggak buang sia-sia. Hal-hal seperti itu yang bakalan ditandai, hal-hal seperti yang akan diingat sama mereka. Gue harap gue sebutin yang terbaik menurut gue yang bisa gue pikirkan untuk menjadi pribadi yang high value man. Dan hal-hal ini mungkin agak sedikit berbeda dari video-video yang kalian pernah nonton, tapi gue cukup bangga dengan apa yang bisa gue share. Gue kepengen kasih tahu video gue selanjutnya, yaitu apa lo nggak ngerasa kasihan sama your little John. Kalau misalnya kalian tahu apa yang gue maksud dan kalian antusias untuk mengetahui tentang konten itu, gue kepengen kalian subscribe, kalian komen juga permasalahan apa yang kalian selama ini miliki untuk menjadi pribadi yang high value man. Gue yakin banget, gue selalu yakin banget orang yang nonton video ini itu bisa menjadi orang yang sukses karena mereka memilih waktu mereka untuk menonton video gue, untuk memilih video self improvement. Dan gue berharap video gue bisa membuat kalian tidak stop bekerja keras. Gue yakin kalian pasti bisa. I'm rooting for you. Untuk update e-course yang gue udah bikin sampai mindset dan juga bahasa tubuh yang digunakan untuk bisa menjadi pribadi yang berkarisma. Tinggal bagaimana kita berkomunikasi sama vokal kita. Ya, gue yakin kalian pasti bisa. Semangat. I'm rooting for you.